Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen di lingkungan PP Undikma, di mana saja berada, baik berada di atas gunung, di lembah, maupun di mana saja berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen PP Undikma, sesuai dengan kalender pendidikan, bahwa mid untuk semester ganjil ini sedianya berlangsung tanggal 8 November. Tetapi karena sesuatu dan lain hal baru bisa diumumkan 2 hari setelah tanggal itu, tanggal 10. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya untuk menyampaikan soal kepada mahasiswa nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Ari Permadi. Untuk itu, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen di lingkungan PIP Undikma, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan untuk memasukkan soal ke dalam media e-learning yang kita gunakan saat ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Ari Permadi. Selamat pagi. Silakan. Ya, terima kasih atas pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Dekan. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian teknis. Mungkin kalau misalnya ada kepentingan yang dilakukan oleh Pak Dekan, kiranya mungkin dapat meninggalkan ruangan ini seperti itu. Misalnya ada menguji ya. Iya. Ya. Untuk itu mungkin bisa dengan tanpa mengurangi rasa hormat bisa untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Pak Dekan atas terima kasih. kedatangannya seperti itu. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, nah untuk pagi ini teman-teman, sekarang kita akan melakukan input quiz atau input soal terkait dengan memasukkan konten soal yang sudah Bapak Ibu buat melalui e-learning pada hari ini. Nah, biasanya Bapak Ibu kesulitan pada saat mungkin diimport atau bagaimana sih mengedit soal ini supaya nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, poin-poinnya seperti apa. Nah, sekarang kita berbagi pengalaman di sini. Siapa tahu nanti mungkin dari saya ada yang kelewatan atau ada yang mungkin saya tidak mengerti, Bapak Ibu tambahkan seperti itu. Jadi sifat dari belajar bareng ini ya sama-sama saling memberikan masukan seperti itu, bukan saling menggurui seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung saja ke praktiknya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah perjalanan pada saat kita praktik, silahkan Bapak Ibu bisa tekan tombol raise hand-nya di sana sehingga nanti saya akan bisa menyalakan sound-nya atau di-unmute suaranya seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel aja. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu buka e-learning-nya. Saya share screen dulu. Nah, sudah muncul ya. Silakan Bapak Ibu login dengan akun yang Bapak Ibu punya. Lalu saya gunakan akun saya.
jangan sampai lupa akunnya. Nah, setelah login, silakan sekarang Bapak Ibu masuk di dashboard mata kuliah yang akan dimasukkan soal UTS-nya seperti itu. Misalnya saya akan ambil saja contoh di sini yang ini aplikasi dasar komputer. Nah, pastinya sebelum kita memasukkan soal seperti itu, pastinya kita harus punya soalnya dulu. Jadi kalau misalnya kita belum punya soal atau misalnya file dalam bentuk Word ataupun Excel ataupun PowerPoint yang di dalamnya itu soal, mungkin nanti akan lebih lama seperti. Jadi tinggal kalau sudah misalnya sudah punya soal seperti itu, kita tinggal copy paste aja. Nah, nanti tergantung lagi Bapak Ibu maunya tipe soalnya seperti apa. Apakah mau multiple choice ataupun isi. Nah, setiap soal pastinya memiliki plus minusnya. Kalau plus minusnya, kalau di pilihan ganda, jadi Bapak Ibu nanti memasukkan mungkin lebih cepat dalam hal koreksian, tapi dalam hal untuk pembuatannya mungkin kerangka soalnya agak lebih lama daripada yang IC yang mungkin sekitar berapa menit ya, sekitar 10 menit lah dalam pembuatannya, tapi dalam hal pengoreksiannya itu relatif lama karena harus kita kita koreksi per soal ya. Jadi nilai bobotnya itu berapa dari jawaban mahasiswa seperti itu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu scroll, tapi sebelumnya hidupkan mode ubahnya dulu. Jadi kita hidupkan mode ubah. Selanjutnya kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Nah, di sini ke-7 kita ubah namanya dengan cara klik icon pen atau icon pensil di sini, lalu ubah namanya adalah pertemuan 7. Habis itu di enter. Nah, setelah itu sekarang kita tambahkan aktivitas, lalu kita pilih kuis di sini. Oke, saya ulang. Kita tambahkan sebuah aktivitas, lalu kita cari di sini, bisa dicari di sini ataupun di sini. Mau semua, mau aktivitas ataupun sumber ini sama aja. Tapi kalau kuis adanya di aktivitas. Kita klik aktivitas. Nah, sekarang ini kita masih setelah mengklik kuis, nah kita akan membuat wadahnya dulu sekaligus men-setting kuis tersebut. Jadi mungkin timingnya berapa, terus ketentuan dari atau aturannya itu berapa, nanti bisa Bapak Ibu deskripsikan di sini. Nah, sekarang kita buat di sini nama atau title-nya atau judulnya adalah ujian tengah semester atau dalam kurung UTS. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah itu ada perkenalan, jadi introduction-nya. Nah, biasanya kita di sini dihadapkan pada aturan atau istilahnya deskripsi dari UTS tersebut. Misalnya Bapak Ibu akan menuliskan sebelum memulai atau menjawab soal, silahkan perhatikan ketentuan berikut. Misalnya, 1, waktu menjawab soal sekitar 60 menit.
menit dengan kesempatan 1 kali menjawab. Selanjutnya 2, di sini kita buat ketentuannya, soal boleh diacak, apa ya, jawaban dari soal tersebut boleh apa ya saya buat, boleh menjawab soal secara acak misalnya. Terus di sini nomor 1-nya untuk memulai menjawab, klik start attempt misalnya. Selanjutnya kedua, waktu menjawab soal 60 menit dengan kesempatan menjawab 1 kali. Boleh menjawab soal secara acak. Selanjutnya yang keempat, jika sudah selesai, pastikan Anda telah mengklik submit all and finish. Nah, mungkin seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, mungkin selain ini ada mungkin aturan-aturan atau deskripsi yang Bapak Ibu tambahkan, misalnya kalau misalnya jawabannya sama seperti itu, sama dengan teman yang lain, atau menjiplak atau mengcopy paste dari internet atau plug seperti itu, nanti misalnya dikurangi nilainya, itu bisa saja ditambahkan di sini seperti itu. Habis itu kita tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, setelah itu kita atur timingnya. Timingnya ini akan muncul kapan? Jadi kita bisa setting kapan waktu kuis ini akan muncul seperti itu. Jadi misalnya tanggal 10 ya. Ini misalnya saya akan buat untuk hari Jumat misalnya. Hari Jumat itu kita lihat tanggalan tanggal berapa ya? 13 misalnya, tanggal 13 November, dan kuis diakhiri juga tanggal 13. Jadi kalau tidak diaktifkan, maka kuisnya akan buka terus-menerus seperti itu. Misalnya diberikan waktu berapa, misalnya mulainya jam berapa Bapak Ibu mengajar, atau sesuai dengan kesepakatan bersama jam berapa ingin menjawab kuisnya atau menjawab UTS-nya. Waktunya disepakati dulu sama mahasiswanya. Biasanya mahasiswa kadangkala banyak alasan atau misalnya banyak kesibukan seperti itu, sehingga harus dibuat kesepakatan supaya semua mahasiswa dapat mengikuti UTS secara bersamaan seperti itu. Misalnya mulainya kita buat kesepakatan jam 12, misalnya jam 12.00. Nanti ini diatur aja sama Bapak Ibu, dan berakhirnya misalnya jam 13.00. Atau jam 2 juga bisa. Jam berapa ya? Jam 2 ya. Jam 2. Jadi rentangannya kita buka jam 12, berakhirnya jam 2. Lalu untuk time limitnya ini kita aktifkan karena kita sudah buat kesepakatan
Di sini waktunya sejam, berarti ketika dia mengklik start attempt, waktu berhitung mundurnya itu 60 menit. Misalnya di jam 1 dia buka, jadi masih kesempatan ada 1 jam seperti itu. Jadi ini kuis diakhirinya ini fleksibel aja, bisa Bapak Ibu buat rentangannya berapa, tapi untuk time limitnya untuk menjawabnya ini disetting 60 menit seperti itu misalnya. Nah, untuk when type expired ini kita buat aja yang paling atas, karena yang paling atas ini ketika sudah dijawab oleh mahasiswa tapi waktunya sudah habis misalnya, jadi yang sudah jawab itu yang akan dihitung secara otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya nilai. Nah, nilai untuk lulus ada passing grade-nya di sini. Jadi versi yang sebelumnya tidak ada untuk passing grade-nya atau nilai batas minimumnya, seperti itu misalnya Bapak buat 80 atau 70 untuk nilai ketuntasannya. Jadi kalau misalnya dia kurang, bisa remedi atau dilakukan semacam apa ya, ya remedial lah seperti itu. Kalau misalnya tidak, ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan seperti itu supaya nilai mahasiswa nantinya bisa standar seperti itu, bisa kita masukkan di sini. Tapi untuk nilai lulus ini karena settingannya masih maksimalnya 10, nanti kita ubah saja. Kita kosongin dulu, misalnya kan kita nilai tertingginya adalah 100 ya. Jadi kalau nilai untuk lulusnya ini kita bisa setting misalnya 70 misalnya seperti itu. Nanti kita akan setting seperti itu karena masih default dari apa namanya kuis ini masih nilai maksimumnya adalah 10. Nah, selanjutnya ini percobaan diperbolehkan ini 1 kali ya. Jadi kalau tidak terbatas dia bisa menjawab berkali-kali. Ini 1 kali seperti itu. Selanjutnya tata letak. Nah, ini tata letak apakah dalam 1 page ini 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau sekaligus mungkin 5 pertanyaan, seperti itu bisa. Jadi kita buat misalnya ya supaya tidak terlalu ini untuk di scroll, kita buat aja 2 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu silahkan dipilih aja secara fleksibel. Lalu question behavior-nya ya ini nggak usah diapa-apain. Selanjutnya reviewnya juga nggak usah. Lalu tampilannya di sini, nah biasanya kalau Bapak Ibu pengen supaya muncul gambar kita atau profil mahasiswa di saat menjawab seperti itu, kita buat aja smart image-nya seperti itu. Lalu decimal place in grade-nya kita buat 0 aja. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen naruh misalnya angka di belakang koma, misalnya itu berapa angka di belakang koma, silahkan misalnya 1, berarti misalnya 95,1, 95,2 itu contohnya. Kalau misalnya 2, 95,75 misalnya itu bisa. Ini tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya 0 berarti dibuletin dia. Jadi kalau 93,1 dibuletin jadi 93. Jadi tergantung juga kalau misalnya ini yang biasanya di statistik ini dalam hal penilaian butuh yang koma-koma untuk apa namanya menjawabnya, silahkan dibuat place desimalnya ini tergantung berapa koma, berapa angka di belakang koma. Selanjutnya ini tidak batas ekstra ketika percobaan. Nah, ini apakah kita memasukkan password enggak di sana? Kalau misalnya iya, ya silahkan. Misalnya password untuk menjawab kuis ini apa? Bisa kita masukkan di sini ya. Oke, kalau enggak dirasa penting ya sudah. Nah, habis itu sekarang simpan dan tampilkan. Nah, sudah ya. Jadi sudah dibuat aturannya seperti ini. Ini sekarang tinggal kita atur atau memasukkan soalnya ya. Jadi sini percobaan diperbolehkan 1 kali,
kuis tidak akan tersedia sampai hari Jumat tanggal 13 November 2020 dari jam 12 sampai jam 14. Batas waktunya 1 jam. Jadi sekarang silahkan, ini kan ada gear di sini. Kita akan edit quiz, bisa dari sini, bisa dari sini juga. Sama aja. Nah, ini maksud saya, nilai tertingginya bisa Bapak Ibu ubah dari yang 10 jadi 100, seperti itu, 100 nilai tertingginya, habis itu kita simpan. Nah, sudah tersimpan nilai tertinggi dari UTS ini adalah 100. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu memilih soal yang mana tipenya sekarang. Mau soal pilihan ganda ataupun soal isi. Tapi biasanya di kita nih, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang soalnya multiple choice, silakan ajukan jari supaya nanti kita sama-sama belajar gimana caranya. Untuk yang pertama mungkin saya akan gunakan yang isi ya. Jadi kita buat 5 pertanyaan di sini. Mungkin saya share screen-nya. Misalnya nih kita sudah punya dokumen pertanyaan yang ada di Word seperti itu. Jadi tinggal nanti dari Word ini tinggal kita copy paste aja dia ke e-learning-nya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke e-learning-nya dengan cara ini, tambah ya. Kalau untuk soal multiple choice dia tidak terlalu membutuhkan ini bank soal seperti itu, karena kalau bank soal itu kan kita importnya dari ini Notepad seperti itu. Nah, kita tambahkan saja ini sebuah pertanyaan baru. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya bank soal, silakan from question bank. Tapi kalau misalnya belum ada di sini, silakan sebuah pertanyaan baru. Habis itu pilih mana yang isi. Nah, ini isi. Habis itu kita tambah. Nah, setelah itu sekarang harus kita isi yang tanda seru ini, nama soal. Misalnya kita buat ini adalah Q1 atau question 1. Terserah Bapak Ibu mau buat nama soalnya apa. Ini hanya simbolis aja. Mungkin nama soalnya dari materinya. Misalnya materi tentang bab 1. Misalnya itu nama soalnya misalnya apa materinya seperti bisa. Nah, untuk teks soalnya ini adalah pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu copy pertanyaan dari Word seperti itu. Kita copy dari Word tadi, kita masukkan ke sini, kita paste. Nah ini tidak tidak dimasukkan soal nomornya, jadi cuma pertanyaannya aja. Habis itu kita scroll ke bawah. Nah, tanda pengaturan awal ini karena setiap pertanyaan ini kan tadi nilai maksimumnya adalah 100. Kalau misalnya pertanyaan kita 5, berarti bobotnya setiap soal adalah 20. Nah, disinilah kita masukkan dia. Nah, 20. Umpan balik umum, apa mau diisi atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan untuk ukuran ininya, ini berapa kontak input? Misalnya 15 baris, 10 baris untuk menjawabnya. Jadi kalau lebih dari 15 baris dia tidak diizinkan seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu juga mengizinkan yang namanya lampiran atau file seperti itu? Kalau iya, silahkan klik berapa jumlahnya, apakah 1, 2, 3 atau tidak terbatas, itu bisa. Jadi kalau misalnya kayak ini UTS-nya adalah pengiriman file atau produk misalnya seperti itu dari hasil praktik misalnya bisa ditambahkan ya, atau diizinkan lampirannya. Misalnya mau lampirannya 1, 2, 3 seperti itu bisa. Kalau tidak ya tidak diizinkan.
Nah, selanjutnya template responnya di sini nggak usah, nggak usah. Habis itu kita simpan dan simpan perubahan ya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi udah masuk soal yang pertama, selanjutnya nanti sampai soal yang kelima. Silakan Bapak Ibu apa namanya? Dibuat seperti itu. Nah, untuk misalnya ada perbedaan antara bobot soal yang pertama sama yang kedua, karena soal yang kedua mungkin lebih tingkatannya lebih tinggi sehingga bobot soalnya mungkin 30 tidak 20. Jadi kalau untuk merubah bobotnya tinggal di sini ya, tinggal pen ini, lalu nanti silakan diubah saja berapa bobot soalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi, caranya sama, sebuah pertanyaan baru, lalu isi, lalu tambah, kita buat di sini Q2, lalu soalnya kita ambil dari Word tadi, misalnya nih contohnya ya, kita copy, kita masukkan ke e-learningnya, kita paste, misalnya ini ya, dulu, nah selanjutnya di bawah ini tanda pengaturan awalnya kita kasih bobot 20. Habis itu karena tidak perlu lampiran, kita simpan perubahan. Nah, begitu selanjutnya silakan Bapak Ibu praktikkan sambilan di apa namanya, siapa tahu ada kesulitan. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan saya akan buka pertanyaan di sini. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada pertanyaan terkait dengan praktik untuk memasukkan soal seperti itu, silakan bisa kita sama-sama diskusi lah seperti itu sehingga ada feedbacknya antara saya dengan teman-teman apa saja kesulitannya yang pernah apa namanya dilakukan selama e-learning ini seperti itu, karena kan kalau kita tahu banyak sekali teman-teman yang apa namanya pastinya ada aja kendalanya dalam hal mungkin memasukkan materi atau misalnya memasukkan diskusi dan kuis seperti itu, apalagi kuis ini kan lumayan inilah ada ribet-ribetnya sedikit lah seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah kita terbiasa, insya Allah kita bisa menanganinya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan sama-sama terkait dengan apa saja kendala dari teman-teman selama e-learning ini seperti itu. Dan ini sudah lumayan, ini sudah 15 orang yang masuk. Jadi lumayan lah untuk kita diskusi seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Dr. Haramain ada pertanyaan enggak? Ada? Kalau ada, ya silakan Pak Dr. Harmain. Biasanya apa saja kendalanya? Nah, lagi di mana nih Pak Dr. Harmain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Ini saya mohon maaf agak terlambat ini. Iya, baru bisa connect. Ini saya mau tanyakan ada mengenai presensi ini, Pak Ri. Oh iya. Kemarin beberapa kali pertemuan itu, yang pertemuan ke-5 dan ke-6 kalau tidak salah, adik-adik itu tidak bisa, ada sebagian yang tidak bisa masuk ke akun untuk mengisi presensi yang sudah saya siapkan. Nah, sementara yang lain bisa. Saya nggak tahu itu kendalanya di mana gitu. Akhirnya saya minta ke mereka untuk membuat presensi di
mengisi presensi di lewat WA saja. Nah, mohon Pak Ari kira-kira terkait dengan itu di mana letak kesalahan yang karena sebagian ya. Ya, Sementara mungkin itu Pak. ya. Nah, untuk jawaban dari Pak Dr. Haramain, biasanya saya menemukan kendala ada mahasiswa yang tidak bisa presensi dan ada yang bisa. Nah, biasanya terkendala sama waktu. Nah, biasanya waktu yang pada saat presensi itu apakah dia sudah melewati atau tidak seperti itu, karena kita juga sebagai dosen jangan cepat percaya kalau misalnya ada sebagian mahasiswa yang tidak bisa. Saya pernah menemukan seperti itu, ternyata kendalanya adalah mahasiswanya ini melakukan presensi pada saat dia loginnya itu waktunya sudah lewat, karena kita bisa melacak login dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya tanya, sebenarnya saya menguji mahasiswa itu kapan dia terakhir login, saya bilang gitu. Kan saya di mata kuliah agama atau apa itu saya di mata kuliah agama di di dosen Pak Nurul Iman kalau tidak salah itu ya. Dia nanya ke saya, Pak saya tidak bisa absen sementara teman-teman bisa. Dia bilang, terus saya tanya nih, kapan kamu absen? Saya bilang gitu, jam segini-gini. Dia bilang, emang Pak Nurul Iman itu buka absennya kapan? Saya bilang gitu kan, saya tanya-tanya di ini. Ternyata pas saya lacak atau tracing dari dia login-nya itu, ternyata dia masuknya itu sebelum Pak Iman membuka presensinya, dan setelah Pak Iman menutup presensinya ternyata dia buka. Nah, selanjutnya mungkin bisa jadi dari aktivasi ketika dia enrollment-nya. Nah, terkadang kita memberikan durasi waktu pada saat enrollment itu mulai dari rentangan misalnya dari awal perkuliahan sampai mungkin 1 bulan. Nah, ketika lewat 1 bulan masa enrollment-nya itu, dia akan tidak aktif lagi mahasiswanya, sehingga banyak teman-teman yang kebingungan pada saat ada mahasiswa yang aktif, ada mahasiswa yang tidak aktif. Nah, saya pernah pernah menemukan itu di mata kuliahnya Bu Endah. Itu karena settingan awalnya dia buat di kita pada saat pemberian kode mata kuliah itu dia aktifkan durasi waktu untuk aktivasi mahasiswa, seperti itu. Aktivasi kode mata kuliah tersebut digunakan mungkin dalam kurun waktu 1 bulan, seperti itu. Setelah 1 bulan dia nonaktif, sehingga pada saat aktivitas perkuliahan mungkin tidak dirasakan atau tidak diperhatikan durasi waktunya, tapi ketika dia belajar e-learning itu dia sudah tidak aktif lagi di mata kuliah tersebut, seperti itu Pak Dokter. Sehingga kita harus banyak melihat mungkin kendala dari ginian ini apa aja. Mungkin dari pertama, durasi waktu yang kita berikan ketika presensi. Yang kedua, kita mungkin lacak tracing waktu kapan dia login mahasiswanya, seperti itu. Selanjutnya juga diaktifasi partisipan di enrollment-nya itu juga kita bisa lihat. Kalau dia masih aktif berarti masih aman. Kalau dia tidak aktif berarti gara-gara itulah dia tidak bisa melakukan presensi dan mengakses mata kuliah Bapak Ibu, seperti itu. Itu dari saya, Pak Dokter. Gimana Pak Dokter? Oke Pak De, terima kasih Pak De. Ya, nanti kalau misalnya ada kendala dari presensi mungkin langsung saja hubungi saya atau Pak Kaprodinya, karena insya Allah Pak Kaprodi juga sudah lancar kok dalam hal presensi, seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Haramain. Nah, selanjutnya sama-sama Pak. Dari teman-teman yang lain,
ada yang ingin tanyakan enggak, teman-teman? Atau kita lanjutkan seperti itu? Mungkin teman-teman yang lain ada soalnya yang multiple choice enggak? Kalau ada, silakan angkat tangan. Nah, ini ada chat dari teman-teman ini. Kalau pakai assignment bagaimana, Pak? Assignment. Nah, assignment itu kan tugas ya. Jadi tugas itu nanti beda lagi penilaiannya dengan UTS seperti itu. Jadi kalau di apa namanya, bobot penskorannya kan juga beda-beda. Ada N1, N2, N3, dan N4 seperti itu. Kalau tugas dia masuk di N2 ya, N2. Nah, kalau tugas itu seperti biasa kita buat formnya, nanti apakah mahasiswa itu langsung menjawabnya di sana atau melampirkan soalnya, melampirkan jawabannya dalam bentuk file. Seperti filenya juga bisa kita spesifikkan lagi harus apa, apakah harus dokumen, harus PDF, atau dalam bentuk video, audio. Itu sangat detail lagi karena sistemnya sudah sangat spesifik sekarang di e-learning yang paling baru ini atau model versi terbaru ini bisa spesifikasikan file tipe yang kita minta itu apa. Harus misalnya kalau PDF ya harus PDF, nggak bisa Word seperti itu dikirim. Nah, seperti itu mungkin jawaban saya. Nah, bagaimana dari pertanyaan dari ini Pak Jaswani, Assalamualaikum, maaf telat masuk jadi duduk paling belakang. Oh iya, silakan Pak Jaswani kalau mau duduk paling depan, nanti diajukan pertanyaannya supaya duduk paling depan seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bu Dewi Rayani, bagaimana cara tahu untuk masa enrollnya? Coba disimulasikan Pak cara melacaknya atau ngupload tugasnya atau bagaimana. Nah, sekarang saya coba ya, kita tahu cara apa namanya aktivasi dari partisipan tersebut. Saya share lagi, kita masuk ke mata kuliahnya, lalu peserta di sini. Nah, peserta, lalu kita lihat aktifnya, ya. Kita lihat aktifnya ada di samping kanan, sini. Ini ya. Ini statusnya aktif. Jadi kalau misalnya dia masuk pakai enroll, metode pakai kode mata kuliah seperti itu. Misalnya ini metode pendaftarannya. Oh, ini karena kemarin Bu Restu ya masukin saya untuk mata kuliah aplikasi dasar komputer untuk semua mata kuliah. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan hatinya dalam memasukkan semua mahasiswa saya. Coba saya cari di mata kuliah produksi audio pembelajaran. Nah, saya klik pesertanya, kita lihat aktifnya, apakah semua masih aktif atau tidak. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di bagian paling ini ya, kanan, ini aktif, 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 aktif semua kayaknya nih. Nah, kemarin ada teman-teman yang warnanya adalah abu atau tidak aktif. Karena apa? Karena salah settingan di sini di sini ya, metode pendaftaran. Terus di sini settingannya pada saat buat kode mata kuliah, lalu dia mencentang ini tanggal yang ini. Jadi misalnya tanggal mulainya ini tanggal misalnya 10 Oktober, tanggal berakhirnya ini tanggal 9 November misalnya. Nah, itulah masa aktif dari kode mata kuliah tersebut. Jadi setelah itu mahasiswanya tidak aktif lagi seperti itu ya, kalau dicentang ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu kapan misalnya waktu durasi waktu perkuliahan ini, misalnya dari tanggal 20 September sampai 20 Januari misalnya seperti itu. Nah, selama itulah mahasiswanya akan aktif di mata kuliah Bapak Ibu, selanjutnya tidak aktif lagi.
Itu jawaban dari saya untuk Bu Dewi Rayani. Gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan apa lagi tadi? Coba disimulasikan cara melacaknya ya. Nah, kita akan melacak record dari mahasiswa. Caranya adalah di sebelah kanan itu ada yang namanya tadi di sini produksi audio pembelajaran, lalu di sini sebelah kanan mana ya? Soalnya berubah-ubah tempatnya ini, lanjutkan. Nah, ini ya dilanjutkan. Lalu pengguna, dulu ini sekarang saya cari soalnya beda-beda tempatnya. Oh, tak. Saya pelajari, saya lacak. Tahu. Live log. Jadi dulu. Recordnya di mana ya? Live recordnya. Nah, saya cari dulu. Apakah diizinkan ini dosen untuk merecord aktivitas dari mahasiswanya? Artinya tidak diizinkan ya. Jadi yang diizinkan itu adalah manajer sama adminnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat record dari mahasiswanya, mungkin bisa menghubunginya ya, manajernya. Dan di sini ada live log-nya, live log dari mahasiswanya, kapan terakhir dia masuk, kapan dia aktif, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kalau misalnya ada apa ya, mau pengen lihat live log-nya, nanti bisa menghubungi manajer atau adminnya, Kaprodi ataupun saya, seperti itu. Misalnya kalau pengen lihat kejujuran dari mahasiswanya, seperti itu bisa kita lihat aktivitas, kapan dia login, apa saja dilakukan, seperti itu. Bagaimana cara ngupload tugasnya? Nah, untuk upload tugas,
seperti biasa. Kalau tugas kita tambahkan tambahkan aktivitas dan sumber, lalu buat pilih assignment ya. Misalnya di sini saya contohkan di sini, pastikan sudah menghidupkan ini. Lalu kita buat di sini, tambahkan sebuah aktivitas. Lalu ini misalnya sudah semua muncul, pilih yang paling atas sebelah kiri, assignment, tugas. Lalu di sini tugasnya misalnya namanya apa? Tugas 1 atau tugas 2 atau 3, tugas tergantung Ibu sekarang. Misalnya tugas apa, ini deskripsi tugasnya apa? Mencari artikel misalnya, atau meresum artikel. Di situ deskripsinya, ini penjelasannya, tugasnya atau deskripsi tugasnya seperti apa, perintah tugasnya atau mau tugasnya seperti apa, lalu waktu pengumpulannya kapan, seperti itu bisa dijabarkan di sini. Misalnya saya buatlah di sini deskripsi dari tugas tersebut. Jadi semakin banyak kita buat deskripsi, jadi mahasiswa semakin paham apa yang kita pengen. Jadi semakin mengurangi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh mahasiswa seperti itu. Jadi kalau misalnya sedikit informasi terkait tugas yang kita sampaikan di sini, maka akan menimbulkan banyak pertanyaan seperti itu, sehingga cara mengantisipasinya adalah membuat deskripsi sebagus mungkin, sehingga selengkap mungkin, sedetail mungkin, sehingga mahasiswa tidak bertanya lagi, seperti tinggal menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tampilkan deskripsi. Lalu misalnya kalau ada additional file atau tambahan file, bisa dimasukkan di sini di tugasnya, tinggal di drag seperti itu. Lalu di sini juga ada waktunya. Jadi dibukanya kapan, ditutupnya kapan. Nah, di sini ada 2 waktu, batas akhir waktu. Jadi batas akhir waktu ini bedanya sama batas waktu adalah, kalau batas waktu ini dia kalaupun misalnya kita tetapkan di sini tanggal 17 misalnya terakhirnya, tetapi dia masih bisa ngirim tugas atau mengerjakan tugas, tapi keterangannya adalah terlambat seperti itu. Beda halnya kalau kita centang di sini, misalnya batas akhir waktu tanggal 17, jadi setelah tanggal 17 ini dia tidak bisa mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi kata terlambat. Nah, tergantung nanti Bapak Ibunya mau pilih opsi yang mana, apakah dikasih pilihan batas waktu, tapi dia masih bisa mengirimkan tugas setelah tanggal itu, tapi kategorinya adalah terlambat, seperti itu. Selanjutnya, batas akhir waktu ini, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengirimkan tugas atau mengerjakan tugas, seperti itu. Lalu di sini ada remind to grade by. Jadi di sini adalah pengingat kita untuk memberikan nilai kepada tugas tersebut. Kita akan diingatkan tanggal berapa misalnya. Misalnya tanggal 18 itu nanti kita diingatkan ya. Lalu submission filenya ada 2 tipenya, apakah tipe teks daring, jadi mahasiswa akan menjawab langsung di sana, ataupun pengiriman berkas atau pengiriman file seperti itu. Nah, selanjutnya jumlah maksimum berkas yang dikirim bisa lebih dari 1, bisa sampai maksimumnya 20.
Seperti itu. Lalu ini dipilih aja misalnya teks daring. Nah, berapa kata yang bisa dimasukkan di sana? Misalnya sampai dia 1000 kata atau 500 kata. Nah, setelah 500 kata ini dia tidak bisa lagi ngetik di sana. Misalnya seperti itu. Tergantung dari yang Bapak Ibu pengen, mau teks daring ataupun pengiriman berkas. Bisa juga dicentang dua-duanya. Gitu ya. Nah, untuk batas unggah situsnya sampai 10 MB. Lalu, nah ini tipe berkas yang diterima, jadi bisa kita spesifikasikan. Ini all file, arsip berkas berbentuk zip, RAR, terus ini berkas audio, dan yang lain-lain ini. Ada dokumen, ada PDF, seperti itu bisa dispesifikkan lagi. Selanjutnya notifikasi. Apakah kita memberikan notifikasi dari submission-nya, terus juga kita akan memberikan kabari mahasiswa misalnya, dan juga waktu terlambat submission-nya apakah dikasih tahu? Iya misalnya. Ini juga iya misalnya. Lalu nilainya nih, nilainya dalam bentuk poin atau dalam bentuk skala atau tidak termasuk penilaian. Nah, nilai untuk lulusnya berapa? Kalau misalnya ketetapannya ini 70, silahkan. Bisa ditambahkan passing grade-nya ya. Selanjutnya, ya udah, ini biasa pengaturan dari sana. Kalau sudah, silakan simpan dan kembali ke kursus. Itu dari saya untuk tugas. Nah, kalau UTS ini biasanya kalau Bapak Ibu tidak pengen memunculkannya, ya tinggal di hidden ya, disembunyikan. Tersembunyi dari mahasiswa. Jadi di tampilan mahasiswa juga tidak muncul seperti itu. Nah, lanjut kita ke ujian tengah semester tadi. Jadi kita sudah memasukkan 2 soal ya, 2 soal. Ini mungkin saya masukkan sampai 5 soal supaya bisa kita lihat ya. Saya masukkan, tambah sebuah pertanyaan baru, isi, tambah. Nah, di sini muncul, misalnya ini Q3. Setelah itu kita masukkan dari Word. Kita paste. Lalu kita kasih bobot tadi juga sama, mungkin 20. Habis itu ya sudah, tinggal disimpan perubahan. Lagi tambah. Karena tadi kan kita milih setiap page itu ada 2, jadi sudah dipisahkan sendiri-sendiri. Selanjutnya di sini sebuah pertanyaan, isi, tambah lagi. Lalu di sini ada Q4. Habis itu masukkan lagi, copy, masukkan di sini. Nah, habis itu simpan ya. Oh, ini nilainya ini tanda awalnya ini 20 lagi. Habis itu simpan. Nah, apakah kita mau juga shuffle pertanyaannya atau kita random ya? Ini dengan cara dikocok ya pertanyaannya. Jadi nanti yang muncul di mahasiswa akan berbeda-beda. Selanjutnya tinggal satu lagi, tambah sebuah pertanyaan, isi, tambah
Copy dari Word. Copy dari Word. Kita paste. Ini nama soalnya Q5 misalnya. Terus habis itu tanda pengaturan awalnya ini juga bobotnya adalah 20. Lalu disimpan perubahan. Nah, sudah. Ini sudah semua masuk. Nah, gimana sih cara kita melihatnya? Caranya adalah kita kembali ke kuis tadi untuk kita preview ya. Jadi silakan ke UTS-nya tadi di pertemuan ke-7. Kita klik pertemuan 7. Lalu kita klik UTS-nya. Nah, habis itu sekarang kita pratinjau kuis sekarang. Jadi kita tinjau dulu gimana sih bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang muncul satu page itu ada 2 pertanyaan. Nah, di sini tempat jawab, di sini tempat jawab juga seperti itu. Halaman selanjutnya. Jadi bisa dipilih, misalnya nomor 3. Nah, ini dia, nomor 3 dijawab. Misalnya nomor 4, jawab dulu. Nah, ini dijawab. Nah, tergantung nanti mau dijawab duluan yang mana, mungkin dianggap penting. Misalnya saya jawab aja satu-satu ya. Misalnya ini saya buat aja jawabannya ya ini. Yang penting ada isinya. Misalnya selanjutnya ini yang penting ada jawabannya. Terus saya juga coba nggak menjawab ya, jadi nanti kelihatan di sana di resumenya yang mana yang belum dijawab. Habis itu finish attempt ya, finish attempt. Nah, kelihatan di sini di mahasiswa jawabannya itu mana yang sudah dijawab, jawabannya disimpan, mana yang belum dijawab. Jadi yang dijawab itu ada 3, yang belum disimpan itu, yang atau belum dijawab itu ada 2 seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diulang atau mau kembali ke mencoba menjawabnya, kembali ke usaha. Tapi kalau dirasa itu sudah cukup, misalnya kumpulkan semua dan selesai. Itu aja sih untuk UTS ini. Jadi kalau waktunya sudah habis misalnya, dan tanda yang sudah dijawab juga ada tanda abu di sini ya, di bawah nomor itu tanda abu. Nih, yang nomor 3 sama 4 masih putih berarti belum dijawab. Coba saya jawab. Saya jawab. Lalu saya jawab lagi ini. Nah, selanjutnya halaman selanjutnya. Nah, ini sudah terrecord deh ya. Sudah semua warna abu berarti semuanya terjawab. Dan finish attempt. Habis itu, nah ini kita lihat ringkasannya. Semua jawaban sudah disimpan. Lalu kalau sudah yakin, kita bisa kumpulkan semua dan selesai. Kalau sudah klik kumpulkan semua dan selesai ini, kita tidak bisa lagi menjawab walaupun waktu kita sudah masih banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya kembali ke usaha, belum diklik yang kumpulkan semua, kita masih bisa menjawab pertanyaan lagi seperti itu. Nah, saya coba ya, ini yang kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini konfirmasinya, apakah Anda yakin seperti itu? Kalau sudah yakin, kumpulkan dan semua. Nah, ini ya. Jadi recordnya juga sudah mulai kelihatan. Dimulai Selasa jam 11.10. Keadaannya selesai. Selesai.
jam 11:13. Jadi kelihatan misalnya mahasiswa hanya copy paste misalnya. Jadi kalau copy paste itu kan tindakannya cepat nih, bisa kita lihat dimulainya kapan, selesainya kapan, seperti itu. Tapi beda halnya dengan dia mengetik, dengan misalnya mengetik secara manual, terus mungkin waktunya akan kelihatan lebih lama, seperti itu. Nah, itu dari saya, dan untuk melihat apa namanya penilaiannya juga bisa kita lihat di, saya ambil ini, lalu ITS, coba saya lihat resultnya grade. Nanti kelihatan di sini yang sudah menjawab, karena belum ada yang menjawab di sini, jadi ya belum ada. Ini belum ada yang menjawab ya, karena belum ada menjawab berarti belum ada laporan dari yang nilainya seperti itu. Dan untuk melihat nilai secara keseluruhan bisa kita lihat di nilai-nilai ini. Nilai di sebelah kanan. Nah, ini ya. Ada yang 100, ada yang 0 kayak gitu. Ini bisa di samping. Nah, ini. Jadi kalau mau diekspor apa namanya? Kalau kita mau ambil datanya bisa dengan nah ini ya. Jadi kalau misalnya mau ambil datanya dalam bentuk Excel spreadsheet misalnya, yang mana misalnya mau dicentang, yang mana yang mau diambil, presensi 1 apakah semuanya, atau misalnya yang mana yang ingin mau diambil, hanya presensi aja misalnya, ini yang lain enggak. Enggak. Habis itu udah. Nah, ini format ekspornya ya ini benar. Huruf real ya, real. Unduh. Nah, ini sudah masuk Excel-nya ya. Di Excel-nya sudah masuk, tinggal dibuka nilainya. Jadi semudah itu kita apa namanya? Mengekspor. Kalau saya tampilkan. Nah, ini semudah itu kita mengambil nilai dari e-learning ya. Ini pertemuan keberapa ini attendance-nya? Nah, pertemuan pertemuan ke-1 ini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu dulu dari saya mungkin untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan e-learning kali ini. Silahkan. Mungkin ada yang kesulitan. Ada enggak yang soalnya multiple choice nih? Dari teman-teman, Pak Samsul Hadi, Pak Fahmi, Bu Rohyatul, Bu Wiwin, ataupun teman-teman yang lain silahkan. Pak Holis, gimana Pak Holis? Nah ya teman-teman nih, apa semuanya ngerti atau gimana? Mungkin ada teman-teman yang belum paham dari penjelasan saya, atau misalnya teman-teman punya apa ya sharing pengalaman terkait dengan apa yang sudah dilakukan di e-learning
tersebut. Seperti itu. Bu Herlina? Atau Bu Dewi Rayani ini? Gimana Bu Dewi? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya apa? Soalnya apa Bu Dewi? Kemarin sih udah meet ya hari Senin, tapi hari Kamis belum. Rencananya menggunakan apa yang hari Kamisnya? IC. IC, yang di e-learning. Yang di e-learning IC. Kalau yang hari Senin kemarin itu saya pakai WA Pak. Saya nggak tahu upload soalnya. Oh gitu. Tapi yang tadi ngikutin dari awal ya? Ngikut, tapi hampir awal sih. Cuman berapa menit tadi lewatnya dikit, tapi udah bisa insya Allah. Coba nanti ini kita coba dulu untuk memasukkan. Ini masih saya buka e-learning saya ini untuk hari Kamisnya. Sudah ada soal, tadinya mau memang lewat WA juga, mumpung tapi udah diajarin ke ini, saya coba dulu untuk meet-nya. Jadi walaupun kita udah buat di pertemuannya, bahkan banyak pertemuan yang udah kita buat ya tadi ya, itu bisa ditambahkan di bawahnya ya Pak ya. Kan kemarin itu ada pertemuan 6, terus 7, terus 8, tapi di bawah pertemuan 6 itu bisa kita tambahkan untuk pertemuannya diganti gitu ya. Bisa ya ini ya? Bisa diubah. Fleksibel kok modelnya. Terus ini bukan apa, kalau mau buka absen yang dulu itu kok hilang semua dia ya? Itu diklik Alpas ya, berarti Alpas itu yang sudah lama. Kalau dia yang kalau Ibu klik sekarang, dia tidak muncul karena mengikuti tanggal yang sekarang. Contohnya, saya kasih contoh aja ya. Ya. Jadi misalnya kita mau tinjau yang pertemuan 1 ya. Ya. Nah, di pertemuan 1 ini ada presensi. Nah, ini pertemuan ketiga. Ini pertemuan 1. Kita klik pertemuan 1. Nah, ini kan hilang ya, Bu ya? Ya, betul, hilang itu. Coba Ibu klik Alpas. Oh, Alpas. Nah, ini muncul ya. Karena Alpas itu kan yang masa lampau, masa lalu. Sudah berlalu. Nah, ini muncul dia nih, tinggal di klik tindakannya ini. Nah, gitu. Siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Nah, ini dia. Itu caranya. Nah, di bawahnya itu ada save apa tadi itu? Coba ke bawah sedikit. Nah, save attendance. Ya. Kan saya sering kalau baru masuk itu kan 30 menit saya kasih absen. Nanti ada setelah itu bilang nggak bisa absen gitu. Sedangkan saya udah 30 menit udah saya save, ini masih bisa ngabsen mereka berarti itu? Selama di setting 30 menit terus mahasiswanya absen setelah 30 menit nggak bisa dia. Enggak, sebelum 30 menit. Sebelum 30 menitnya dia masih bisa absen walaupun saya sudah save attendance? Iya, bisa. Kecuali misalnya Ibu setting di sini ada tambahan settingannya nih. Di status yet ini. Oh, status yet. Terus habis itu di sini hadir tidak hadir seperti itu ya. Nah, habis itu nanti available for studentnya ini misalnya kita buka ininya 1 jam seperti itu presensi. Tapi untuk kehadiran itu opsi kehadiran itu kita buka selama 30 menit. Bisa kita masukkan di sini 30 menit. Jadi nanti setelah 30 menit opsi untuk hadir itu tidak muncul lagi. Oh, gitu. Ya. Nah, berarti opsi lain di bawah ini yang hadir yang muncul ya? Opsi terlambat, opsi izin, opsi tidak hadir itu yang muncul. Dan juga bisa kita buat dia secara otomatis. Misalnya nih tidak hadir ini dia
dibuat secara otomatis. Nah, gini ya. Kita mark ya. Kita mark. Nah, nanti apa namanya? Ketika apa namanya settingan waktu ini sudah berakhir, misalnya seperti itu, dia akan mentitikkan sendiri seperti itu. Dia akan memilih. Nah, itu yang sering kadang nanya gitu, Bu, ada kalimat terlambat, izin gitu. Ini kapan, gimana cara ngisinya kalau kita sedang izin, Bu? Izin kan selalu lewat PA katanya. Ya. Ya udah nanti Ibu yang ngisi gitu jawaban. Ya, jadi bisa jadi dari WA ataupun dia pas apa namanya mata kuliahnya itu berlangsung, dia pilih izin seperti itu. Dia tidak milih hadir kayak gitu. Jadi saya juga biasa karena ya benar-benar. Jadi biasanya saya buat absen tuh di akhir ini. Misalnya saya menggunakan Zoom nih. Terus apa namanya saya biasanya melakukan absen itu di akhir perkuliahan, karena kalau di awal takutnya dia enggak ikut perkuliahan saya di Zoom, dia absen di e-learning terus ditinggalin kayak gitu. Jadi saya atau misalnya kita apa namanya kita akalin pakai password. Jadi presensi ini bisa diakalin pakai password. Jadi misalnya kita sudah buka nih waktunya, tapi nanti ditanyain sama sistemnya ke mahasiswa kalau dia mau absen, ternyata harus pakai password. Passwordnya itu kita yang setting dan kita yang akan memberitahukan ke mahasiswa. Misalnya cukup angka 5, angka 2, atau angka 3 misalnya. Itu jadi passwordnya bisa kok di sana di e-learning ini seperti itu. Caranya adalah semua pokoknya insya Allah tercover lah di sini. Nah, ini caranya di sini, di edit sesi ini ya. Lalu di paling bawah, di sini ada yang namanya student password. Ketika ini kita isi 5, dan mahasiswa itu nanti, atau misalnya 7, sesuai dengan pertemuannya misalnya, angka 8 misalnya, nanti ketika dia melakukan presensi, ditanyain passwordnya ini. Nanti kita lah yang akan kasih passwordnya seperti itu. Ya, untuk dia diberikan opsi pilihan ini apa namanya hadir tidak hadir, terus terlambat seperti itu. Jadi kalau udah dikasih password, nggak semena-mena lah. Tapi karena ini masih pengenalan kepada Bapak Ibu, ya jangan terlalu ribet-ribet. Sama mahasiswa juga. Ya, kayak gitu. Tapi saya yang sudah ngajar di TP, itu sudah ya rata-rata mahasiswanya nanya langsung gitu, Pak, passwordnya untuk pertemuan ini presensinya apa? Nanti saya bilang 30 menit atau 15 menit saya kasih, saya bilang, oh iya dibilang. Nah gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman nggak lagi nih? Sebelum kita tutup untuk apa namanya sesi belajar bareng e-learning Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Mungkin dari Bu Nimade Sulastri, sudah jelas atau belum jelas? Halo Bu Nimade Sulastri. Udah jelas Pak Ari. Udah jelas ya? Langsung ya, udah praktek. langsung dimasukkan. Udah. Ya. Sudah Pak. Oke, makasih. Oke. Untuk Bu Wiwin? Untuk Bu Wiwin sudah jelas? Atau Bu Bayi Rohyatun? Halo Bu Bayi? Atau lagi kerja ini Bu Bayi? Bu Farida? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah join di
Zoom meeting cloud ini. Mungkin kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan bisa nanti ditanyakan kepada saya ataupun kepada Kaprodi yang ada di prodi masing-masing seperti itu. Untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Dadah.